Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Deka. Kali ini Miss Deka akan menyampaikan materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Adakah yang sudah pernah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya? Kalau belum, yuk kita belajar pada hari ini. Sains dan kerja ilmiah. Pengertian sains. Sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Pemanfaatan sains yang pertama adalah untuk mengamati tingkah laku hewan, pergerakan benda, dan mengamati fenomena alam lainnya. Sikap ilmiah dalam sains itu seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya. Jadi dia itu harus benar-benar mencari kebenaran dan fakta, ada objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Metode ilmiah dalam konsep sains itu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua adalah menyusun kerangka berpikir, dan yang ketiga ada mengajukan hipotesis dan merancang percobaan, selanjutnya ada melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kita harus mencatat data dan menganalisis data, dan yang terakhir kita harus menarik sebuah kesimpulan. Keterampilan sains yang pertama adalah mengamati apa yang terjadi dalam percobaan. Yang kedua adalah mengajukan dugaan atau hipotesis jawaban sementara, dan yang ketiga ada mengklasifikasikan, lalu ada mengukur, mengolah data, dan mengomunikasikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pengukuran. Pengukuran di sini merupakan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Nah, di sini juga ada definisi tentang besaran. Nah, besaran ini merupakan hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan itu merupakan acuan yang digunakan dalam sebuah pengukuran. Misalnya ada panjang meja 1,5 meter. Nah, panjang ini merupakan sebuah besaran. Dan sedangkan 1,5 ini adalah nilai besaran atau nilai dari pengukurannya. Dan sedangkan meternya adalah satuan. Next, besaran dan satuan. Nah, satuan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini seperti meter, kilogram, sekon yang sudah ditetapkan secara internasional. Dan satuan tidak baku itu seperti depa, hasta, jengkal, dan tombak. Nah, besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang tidak diturunkan nilainya, dan seperti panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, adik-adik semua bisa melihat satuan-satuannya pada tabel tersebut ya, dan ada simbol-simbol besaran pokok. Ya, selanjutnya besaran panjang bisa diukur dengan menggunakan penggaris, mikrometer, jangka sorong, maupun besaran massa bisa dibaca sendiri, dapat diukur dengan menggunakan neraca, baik neraca Ohlhaus maupun neraca lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Lalu untuk besaran waktu dapat diukur dengan menggunakan jam matahari, arloji, jam dinding, stopwatch. Sedangkan untuk besaran suhu diukur dengan menggunakan termometer. Besaran luas, nah satuannya itu meter persegi, sedangkan besaran volume adalah meter kubik, dan besaran kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, di dalam satuan pokok panjang yang sesuai dengan sistem internasional itu seperti pada gambar. Nah, 1 km itu sistem internasionalnya adalah 1000 meter atau 10 pangkat 3, dan seterusnya. Adik-adik bisa membaca ada hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter itu diubah ke dalam meter. Jadi satuan pokok panjang dalam sistem internasional itu merupakan yang menggunakan meter.
Selanjutnya ada satuan pokok massa. Nah, satuan pokok massa ini secara internasional dengan menggunakan kilogram. Jadi berapapun besarannya, ada ton, kuintal, hektogram, dekagram, gram, miligram, dan mikrogram itu dirubah ke dalam kilogram. Jadi 1 ton itu ada 1000 kilogram, 1 kuintal ada 100 kilogram. Nah, pangkatnya itu sama saja, misal 1000 kilogram dirubah menjadi 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 kan 1000, jadi sama aja, 1 ton merupakan 1000 kilogram atau bisa juga disebut dengan 10 pangkat 3 kilogram. Nah, satuan pokok waktu sesuai dengan sistem internasional itu menggunakan detik. Nah, detik ini dirubah dari jam dulu. 1 hari ada 24 jam, sehingga 1 jam itu 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Jadi satuan internasional waktu itu menggunakan second atau detik. Rata-rata 1 hari ada 86.400 detik. Nah, sekian materi yang Miss Deka sampaikan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.